Dalam persepsi masyarakat, karena itu tagihan listrik diterima oleh PLN. Memang kami yang terima. Iya, itulah. Tapi itu kan pajak. Itu yang kita harus disetorkan kami setorkan ke Pemda, Pak. Itu yang mesti diketahui juga. Iya. Kan dalam persepsi masyarakat seperti itu. Karena yang terima PLN berarti ini kan langsung PLN yang mempergunakan uangnya. Kenapa lampu jalannya nggak ada? Kita cantol aja. Apakah benar bahwa Medan itu lebih mendahulukan pasukannya di sana kalau terjadi kekurangan daya listrik, atau memang tetap membagi sama rata atau proporsional pembagian listriknya ke antara Medan dan Aceh sendiri? Mas ya Bu, jadi tanya cukup bagus ya. Ini untuk bisa kita menjelaskan ke masyarakat bagaimana itu dia. Ya. Jadi asumsi-asumsi seperti itu ini yang perlu kita informasikan kepada masyarakat luas bahwa hal itu tidak benar seperti itu ya. Karena ini kita memang sistem jadi satu gitu ya. Sistem Sumatera bagian utara namanya. Kenapa? Sistem yang ekonomis itu adalah pembangkit-pembangkit dalam satu sistem itu mempunyai pembangkit-pembangkitnya masing-masing gitu ya. Memang pembangkit di Sumatera bagian utara itu jauh lebih besar dibanding pembangkit yang ada di Aceh ini. Ya. Namun kita saya katakan sudah ada tambahan 240 MW di Alun itu, dan kita punya pembangkit Nagan Raya. Ya. Jadi kalaupun terjadi sesuatu misalnya, itu bukan disebabkan oleh kekurangan pembangkit saat ini ya, tapi karena memang ada gangguan transmisi. Ya. Gangguan transmisi itu adalah jaringan yang menghubungkan antara Medan dan Aceh. Ya. Itu yang kalaupun terganggu itu yang memang tidak bisa kita namanya gangguan itu kita tidak bisa prediksi gitu ya. Kapan gangguan itu kita tidak tahu. Betul. Ya namanya alam gitu ya. Nggak pernah kita tahu kapan dia mau gangguan. Tapi kita melakukan pemeliharaan. Jadi di sistem kita sebetulnya sudah cukup ya untuk pada siang hari ya. Tapi kalau malam hari memang saya katakan bahwa masih ada sekitar 100 MW sampai 150 MW kita mendapatkan transfer dari Medan ya. Ini namanya sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi dilakukan kenapa? Ada pertanyaan misalnya, kenapa kita mesti bangun tidak berdiri sendiri saja gitu? Itu tidak efisien secara sistem. Karena yang namanya sistem pembangkit itu berbagai macam jenisnya. Yang termurah adalah sebetulnya pembangkit batubara, ya. Kemudian pembangkit tenaga air misalnya. Nah, di Sumatera Utara itu ada juga pembangkit yang pakai batubara, dan di kita juga punya batubara yang di Nagan Raya. Itu yang energinya yang termurah. Gitu ya. Nah, kenapa dilakukan interkoneksi? Memang itu untuk mengefisienkan sistem biaya produksi listrik ya. Jadi itu kita lakukan, dan itu secara internasional itu memang demikian. Ya. Kajian suatu sistem itu memang dibangun dalam berbagai macam pembangkit jenis pembangkit. Bahkan saat ini kita sedang melakukan pembangunan supaya Sumatera ini jadi satu semua. Ya, jadi ini memang ke depan malah mau menyatukan Sumatera. Iya, jadi malah menyatukan Sumatera. Kenapa? Banyak energi murah yang ada di selatan misalnya. Sedangkan bebannya ada di utara. Ya, jadi ini yang mau kita manfaatkan supaya Supaya semakin banyak pembangkit murah, tentunya biaya produksi kita akan semakin rendah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membangun lagi listrik untuk ke tempat lain yang masih membutuhkan. Karena kebutuhan listrik juga terus meningkat. Iya, kebutuhan terus meningkat. Bahkan kita di Aceh ini tumbuh sekitar 6-7%. Tinggi juga ya. Cukup tinggi kita dibanding tempat lain. Ya, saat ini COVID padahal industri belum ini ya, masih rumah tangga ya. Kita rumah tangga ya. Karena industri memang kita belum begitu banyak di Aceh. Jadi tadi saya katakan bahwa pelanggan kita 87% itu adalah pembangun rumah tangga. Ya. Ini yang kita harap juga bagaimana industri itu bisa berkembang ya. Jadi dapat saya katakan bahwa kita memang siap untuk saat ini. Artinya kalau ada industri yang mau masuk, sebenarnya daya itu sudah siap. Sudah siap ya. Ya, itu jauh-jauh hari kita prediksi tambahan pembangkit 240 MW itu untuk membackup waktu itu untuk membackup industri yang ada di Osmawi. Pada saat itu KEK katanya mau bangun. Makanya kita antisipasi, kita bangun duluan. Gitu. Ya.
sampai saat ini keknya belum jalan juga. Belum jalan. Tapi Jadi, ininya udah disiapkan duluan ya Pak listriknya ya. Jadi ada tambahan-tambahan pembangkit yang di Aceh sama di Pangkalan Susu ya. Jadi kita ada pembangkit PLTU di Pangkalan Susu. Bahkan kita rencana ke depan ini ada lagi pembangkit tambahan di Nagan Raya ya, PLTU 34 di Melabuh. Itu swasta tapi yang bangun, tapi nanti akan sampai ke PLN. Itu 2 kali 200 megawatt. Ya ke depan sistem Aceh akan semakin lebih baik. Demikian Pak yang saya sampaikan. Oke, saya melihat dari perspektif tadi listrik industri kan. Kita tahu bahwa salah satu alasan katanya industri nggak masuk ke Aceh karena infrastruktur listrik dan air kita yang belum memadai, ya kan, sehingga ada beberapa perusahaan yang katanya nggak mungkin melakukan investasi dengan kondisi listrik dan air yang seperti ini di Aceh, ya kan. Apa ada maksud program PLN sendiri dengan pemerintah daerah Aceh supaya ini bisa tertanggulangi misalnya? Ya, jadi kami sering ya koordinasi dengan pemerintah daerah Aceh. Jadi dalam menyusun industri yang mana yang akan masuk gitu. Ya. Bahkan kami juga mendorong untuk bisa masuk. Kenapa? Karena kita sudah siapkan investasi. Kita sudah investasi cukup besar di Losmawi itu. Harapan kami adalah bahwa industri itu muncul. Ya. Makanya kita bangun di pusat kawasan industrinya di KEK itu. Jadi tambahan 240 mega itu ada di sana. Di situ. Iya. Sehingga kalau itu tidak ada investasi masuk, maka ini sangat tidak efisien juga gitu, karena sudah kita bangun gitu ya. Nah, kemudian kami juga sering melakukan koordinasi, misalnya pembangun KIA Ladong misalnya. Ladong juga kita sudah siapkan juga pada saat itu. Bahkan kita sedang siapkan transmisinya ke sana. Ya, walaupun transmisi saat ini belum selesai. Dengan harapan nanti kalau misalnya Ladong jadi, itu kita transmisi kita juga sudah siap gitu. Ya. Namun sampai saat ini Ladong juga belum berjalan. Ya. Harapan jadi kami sebenarnya nggak ada alasan juga. Tidak ada. PLN pada dasarnya sudah siapkan, lebih duluan menyiapkan ya. Jadi kalau Bapak bisa lihat, memang sudah ada GI di sana. Walaupun itu belum beroperasi ya, di sebelah Ladong itu, di dekat KIA itu kita sudah lihat itu ada gardu induk di sana. Itu memang kita sedang bangun ke sana transmisinya. Ya. Kalau lihat nanti banyak transmisi yang tiang-tiang atau tower transmisi yang menuju ke sana. Itu sedang kita bangun juga. Ya, tujuannya apa? Tujuan supaya sistem Banda Aceh ini itu lebih andal daripada sebelumnya gitu. Ya, karena saat ini kita hanya mengandalkan 1 GI yang ada di Lambaru itu ya. Nah, ini kita akan tambah 2 GI lagi di Wulikaleng dan di Pulau Raya tadi itu, yang di Ladong tadi itu. Jadi kalau udah ada 3 GI ini, maka sistemnya akan semakin andal. Ya. Transmisi juga kita bangun, ada 2 transmisi yang sedang kita bangun, yang 150 kV dan 275 kV. Ya. Ini nanti akan menghubungkan juga ke Medan. Dan ini ke depan ya, artinya kita punya program ke depan yang cukup bagus ya. Namun saat ini memang semuanya terkendala masalah COVID ya. Jadi saya kalian berhenti nih. Artinya kalau respon positif dari PLN kan sudah berjalan dengan baik ya. Infrastrukturnya sudah disiapkan, tinggal industrinya yang masuk ya Pak Jepri. Nah kalau tadi Pak dari penjelasan Bapak 87% kalau saya tidak salah tadi industri rumah tangga. Artinya kan rumah tangga yang paling banyak mensupport disupport listrik gitu Pak ya. Kalau dari sisi pembayaran Pak, dalam kondisi yang sejak COVID ini dari Maret sampai sekarang Juli itu persentase mandeknya itu berapa persen Pak? Ya, jadi kita tunggakan cukup tinggi ya. Cukup tinggi ya. Tapi memang sekali lagi yang nunggak sebetulnya bukan dari pelanggan-pelanggan rumah tangga, tapi dari pemerintah daerah yang PJU ya, penerangan jalan umum. Oke. Ya, kalau di rumah tangga ya ada nunggak tapi tidak begitu dominan. Kalau dari segi lihat daripada rupiahnya, ya. Tapi kalau lihat jumlahnya cukup banyak. Tapi kalau lihat komposisi tunggakan kita itu masih didominasi oleh tunggakan dari penerangan jalan umum yang dari Pemda. Itu selama COVID atau memang udah nunggak sebelum COVID juga? Sebelumnya juga ada. Jadi sebelum COVID udah nunggak juga tuh ya? Nunggak juga. Jadi kita sudah banyak koordinasi dengan Pemda. Memang ini masalah anggaran yang di Pemda juga memang terbatas ya. Itu sebetulnya gini, tidak
semua kabupaten juga. Jadi memang tergantung kabupaten-kabupaten yang besar ya, seperti Banda Aceh itu kan boleh dikatakan tidak ada tunggakan sama sekali karena kenapa rekening listriknya itu pajak dari rekening listrik memang cukup besar ya, dibanding dengan jumlah tagihan rekening listriknya. Ya, ini sudah kita sering koordinasikan dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa menyelesaikan tunggakan-tunggakan ini. Ya ini memang masih cukup besar Pak di Aceh ini. Tapi kan penerangan jalan jarang diputuskan kalau nggak bayar nggak ke rumah tangga ya Pak. Ya. Karena buat publik kan gitu Pak ya. Itu memang walaupun mungkin menunggak tapi tetap jalan survive ya Ini penerangan. masalah apa ya? Kita kerjasama dengan BEMPET cukup bagus ya. Artinya kita sedang koordinasi. Tapi memang kita juga dibatasi ya. Artinya sebetulnya mereka nunggak itu nggak gitu ini. Jadi mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan gitu ya. Habis itu bayar lagi. Bahkan beberapa yang ada juga tunggakan dari masa-masa sebelumnya, Pak. Udah masa-masa pemerintahan sebelumnya gitu. Ya. Ini yang kita ambil kebijakan untuk cicilan, Pak. Jadi kita buatkan SPH ya, semacam surat pengakuan hutang, dan mereka akan berjanji akan membayar dengan cicilan-cicilan gitu. Ya. Jadi lebih dimudahkan sebenarnya Pak ya? Ya, jadi kita kalau bisa yang nyantol langsung di tiang listrik itu gimana? Ya itu sudah kita sampaikan ke Pemda. Ini gini, ada persepsi yang salah juga di masyarakat bahwa lampu jalan itu tanggung jawabnya PLN. Nah itu nggak benar Pak. Jadi padahal tanggung jawab Pemda ya? Itu tanggung jawab Pemda. Jadi mana listrik yang belum ada lampu jalannya itu Pemda yang harus memasang. Kenapa? Karena masyarakat sudah bayar Pak. Kalau Bapak rekening Bapak itu ada pajak penerangan jalan itu sekitar 10%. Dan itu diterima oleh Pemda. Berarti dalam persepsi masyarakat karena itu tagihan listrik diterima oleh PLN. Memang kami terima. Iya itulah. Tapi itu kan diberikan pajak. kepada Pemda. Itu kita harus disetorkan kami setorkan ke Pemda Pak. Itu yang mesti diketahui juga. Kan dalam persepsi masyarakat seperti itu. Karena yang terima PLN berarti ini kan langsung PLN yang mempergunakan uangnya, kenapa lampu jalannya nggak ada? Padahal kita cantol aja. Ya. Akhirnya menambah banyak yang cantol-cantol ya. Kan kalau kita lihat banyak juga di kampung perkampungan yang mereka nyantol sendiri Pak ya. Nyantol sendiri, beli bola nyantol sendiri dia. Dan itu berbahaya sebenarnya ya Pak ya. Iya, jadi itu sangat berbahaya Pak. Jadi pertama masalah cantolan itu kan tidak standar gitu ya. Jadi ini yang kadang kita mewanti-wanti kepada masyarakat untuk tidak melakukan itu gitu ya. Jadi demikian Pak. Jadi memang kita terima karena itu merupakan pajak. Kita serahkan ke itu yang perlu diketahui oleh juga sahabat kita ya. Kita kan bahwa itu disetorkan ke Pemda. Cuman akhirnya ada juga Pemda yang menunggak.